mau ngapain hari Minggu ini? Ada yang berbeda nggak? Natal. Oke, ada yang bilang apa? Tadi bilang apa itu? Sepertinya Natal. Sepertinya Natal. Oke, benar, kita mau Natalan. Itu buktinya tuh banyak tuh ya yang pakai aksesoris Natal, pakai background Natal. Ada Pak Tommy juga pakai. Halo Pak. Halo. Selamat pagi. Pagi. Jaket yang mana? Yang itu. Oke nih ya. Sebelum adik-adik semuanya ini pada seneng gak sih Natal? Senang nggak? Seneng gak? Natalnya hanya di rumah tapi. Senang. Tapi harus seneng dong. Bener nggak? Senang. Senangnya tuh kayak datar gitu ya ke David. Senang. Sedih kan Nggak nggak bisa naik gitu keluar, nadanya. Kak. Senang Kak. Sedih nggak bisa keluar kota, Kak. Bisa keluar kota lah, Kak. Oke dah. Ini kan Natalan ya. Harus bergembira lah kita. Kenapa kita harus senang gitu? Soalnya kan kita kan memperingati Tuhan Yesus hadir ke dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bener nggak? Nah, untuk itu, mari kita nyanyi sama-sama satu lagu. Kita nyanyi lagu Hai Dunia Gembiralah. Dari kelas berapa nih, Kak? Ini penampilan spesial juga kan ya, Kak? Oh iya, dari kelas. Dari kelas ini loh yang akan bantuin kita nyanyi itu dari kelas 4. Yeay, kelas 4. Adik-adik sambil nyanyi ya di rumah. Hai Dunia Gembiralah. Oke. Yeay. Wah, Kak David tuh kelas 4 tuh. Yeay, gurunya bangga, gurunya bangga. Gak apa-apa, kita semua harus bangga dong. Iya, bangga semuanya. Cuma Kak David
kelas 4-nya yang tampil, coba dong mukanya diliatin semua tadi yang tampil. Iya, mana tuh? Coba kita spotlight. Frank, ada Elvira, ada Halo. Catherine, ada siapa lagi ya tadi? Yohana ada ya? Agatha, ada Yohana. Wah, Nah, iya ada Frank Lovely, juga. ada Moses. Wah, itu sukacita ya Kak David. Iya dong, pastinya dong. Masa? Walaupun kayak gini ya, kita ngerekamnya di rumah. Iya dong, kan Natal nggak boleh terbatas waktu dan tempat. Yohana berdua itu ya? Ada Yohana, ada Joanna, ada. Oh iya, kembal. Oke. Ayo kan kakak ade ya? Iya, iya. Oke. Siap. Nah, sekarang nih, sebelum kita lanjutin acara kita mau buka dulu dalam doa. Kakak minta satu orang deh. Ayo, siapa yang mau? Kakak kasih kesempatan nih buat berdoa. Kak, nggak ada yang mau, Kak. Tunjuk aja nih. Atau gimana, Kak? Ditunjuk Boleh, aja. Kak David. Apa yang mau adik-adik? Ini aja deh. Yohana aja deh, kelas 4. Yohana kelas 4. Yuk, doa pembuka. Yohana. Udah ada suaranya. Yohana atau Johana, kakak? Yohana, Kak. Yohana. Yohana. Bernama langsung kelihatan kameranya. Iya, udah kelihatan kameranya. Ayo, Yohana pimpin teman-temannya dalam doa. Ada situ. Tuhan Yesus, ya. Mari teman-teman kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita akan mulai ibadah untuk sekolah minggu, merayakan Natal. Tuhan, berkatilah kakak sekolah minggu yang akan membacakan firman Tuhan hari ini. Teman kami dan diri kami. Dalam nama Yesus, amin. 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 Terima kasih, Yohana. Wah, itu sekeluarga loh, Kak David. Perayaan Natalnya halo Mama, Papa, dan adik-adiknya Yohana. Iya. Iya. Pagi kakak. Pagi. Oke, nah. Sebelumnya nih, kakak mau ada kuis. Wih, Wah, bagi-bagi hadiah ya Natalan ya, Kak. Kita mau coba dulu nih. Kakak mau nanya untuk 3 orang dulu. Jawabnya lewat apa, Kak? Langsung apa di chat? Jawabnya di chat aja, jawabnya di chat. Jadi bisa ketahuan siapa yang jawabnya duluan, siapa yang jawabnya paling cepat. Oke? Siap ya semuanya ya? Ayo. Sekarang boleh di-mute dulu kali ya, Kak. Di-mute aja dulu semuanya biar nggak bersuara. Di chat ya adik-adik. Ketik jawabannya, diketik. Oke. Coba nih. Pertanyaan pertama. Siap ya? Oke, kitab apakah dalam Perjanjian Lama ya menceritakan akan lahirnya Raja Damai? Kakak ulang ya. Kitab apakah dalam Perjanjian Lama yang menceritakan akan lahirnya Raja Damai?
Ada yang nyebut Hugo, Yesaya, Lovely, Yesaya, Semi, Yesaya, Elvira, Kejadian, Jojo, Yesaya, Yesaya, Yesaya. Siapa yang namanya Yesaya nih disebut mulu nih? Yesaya. Yesaya, Yesaya. Yang duluan Hugo ya Kak ya? Iya, betul. Betul nggak Kak David Yesaya? Betul, Bener, ada di Yesaya tuh. 9. Adik-adik bisa lihat. Wah, selamat ya Hugo. Selamat, Nanti sinterkelasnya langsung datang ke rumah. Hadiahnya dari David Klaus. Wih. Berarti rajin baca Alkitab, bagus. Yang lain juga rajin kok. Oke, pertanyaan kedua. Hugo kelas berapa sih? Hugo kelas 6. Oke. Dicatat ya. Hugo kelas 6. Silakan Kak David. Oke. Pertanyaan kedua. Siapakah tokoh Alkitab yang makannya belalang dan madu? Belalang. Kalian pernah nyobain belalang nggak? Kalau madu sering ya, kita harus minum madu supaya tetap sehat. Udah ada yang jawab nih Kak. Nama lengkap apa gimana Kak? Siapa yang pertama nih? Yang lengkap dong. Yang lengkap, yang lengkap. Ada beberapa yang namanya sama. Soalnya ada yang namanya sama. Yang ini ada yang Agatha, Yohanes, Kayla, Yohanes Pembaptis, Jason, Yohanes Pembaptis, Pak. Yang paling cepet Kayla ya, dari kelas 5. Oke, yang paling tunggu coba lihat. Kayla. Ada yang ngesan private nih. Desainnya di publik ya. Desainnya di publik ya. Kalau private nggak berlaku ya Kak? Private nggak berlaku. Desainnya ininya diganti tuh everyone ya. Benar yo. Kayla ya. Yeay, selamat buat Kayla. Selamat. Selamat. Siap-siap ya, nanti tiba-tiba ada ngetok pintu rumah gitu ya. Ngetok doang tapi nggak bawa hadiah. Ya, enggak. Ada hadiahnya, tenang. Apalagi Kak David. Nah, tadi 3 kan ya kakak janjiinnya ya. Kakak janji. Ini tiba-tiba kamu nggak tahu apa yang terjadi di sini. Tiba kamu nggak tahu terjadi di situ. Siapa itu? Pertanyaan yang ketiga. Kak. Ya. Ini lagi ngapain? Soalnya tadi saya telat masuknya. Iya, telat masuk. Kita lagi kuis. Ini lagi kuis. Ayo. Ini Jason ya? Ayo siapa tahu bisa jawab nih Iya. pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga. Ayo siap ya semuanya ya. Siap ya semuanya ya. Jawabnya di chat. Sekali lagi kakak ingetin jawabnya di chat. Diketik. Itunya jangan dikirim private ke kakak. Ya. Dikirimnya ke everyone ya. Oke? Siap. Pertanyaan ketiga. Siapakah tokoh Alkitab? Salah. Ulang. Pertanyaan ketiga. Apakah arti dari kata Immanuel? Ayo Immanuel. Apakah arti dari kata Immanuel? Elvira. Jason. Dibacain dong Kak, jangan nambah doang apa jawabannya. Allah beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita boleh nggak ya Kak? Yang pertama Elvira Tuhan beserta kita. Tapi yang Kak Yola dengar sih Allah beserta kita. Sama aja kayaknya ya. Sama nggak sih? Oke, siapa yang duluan? Coba nih Kak David yang punya pertanyaan, silakan Kak David. Bentar ya, ini banyak banget loh yang ini ada Hugo lagi, terus yang paling sesuai Alkitab awal aja ya. Iya, sesuai Alkitab. Yang paling awal tuh Allah Hugo. beserta kita.
Hugo itu yang beserta kita itu. Bukan Elvira. Yang Allah beserta kita, Tuhan Itu kalau di Jason. Alkitab apa? Allah beserta kita. Allah beserta Jason. kita. Kita cari yang Allah beserta kita tuh Jason kelas 5. Kelas 5, ye. Jason kelas 5 dicatat ya namanya. Oke. Selamat Jason. Selamat untuk 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak ini. Nanti ada hadiah nyusul ya. Nanti ada hadiah, benar. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Nanti ada lagi. Nanti ada lagi tapi bentuknya bukan pertanyaan. Nanti ada Wah, lagi. Kak, kita bagi-bagi hadiah ya Natal ini ya. Walaupun kita nggak ketemu langsung, kita bagi-bagi hadiah kan, Kak? Iya dong. Makanya nih, ini kita harus bergembira dulu. Kita harus bersukacita dulu. Karena kan tadi yang kakak bilang, Tuhan Yesus udah lahir ke dunia ini. Nah, untuk itu, biar kita lebih semangat lagi, kita mau angkat lagi satu pujian. Judulnya, Gita Sorga Bergema. Dari kelas berapa? Yang itu kali ini kelas 6. Wih, kelas 6. Pujian dari kelas 6. Kita sama-sama nyanyi ya. Oke. Oke, Gita Sorga Bergema, lahir Raja Mulia, itu Tuhan Yesus itu sendiri. Setuju nggak adik-adik? Tuhan Yesus itu Raja? Setuju. Setuju semuanya dong? Pastilah. Nah, kakak mau minta 3 orang lagi. Untuk kali ini untuk cerita. Apa sih harapan adik-adik pada Natal tahun ini? Ketemu teman-teman. Sharing per orang ya, Kak. Sharing ya, Kak. Sharing. Yang berani sharing apa harapan adik-adik di Natal tahun ini. Itu siapa? Nia. Nia. Spotlight ya. Nia mukanya udah kelihatan belum ya? Kameranya dinyalain dulu dong. Aku nyalain kok, Kak. Oh, nyalain. Oke, ini masih belum kelihatan soalnya. Iya, nyalain dulu nih. Udah dinyalain. Kak, dari tadi udah. Belum kelihatan mukanya. Coba nih, kameranya belum dibuka kali. Dimatiin. Kamera di laptop ya? Masih dimatiin. Kamera di laptop ya? Digeser dulu mungkin penutupnya kalau ada penutupnya. Coba dimatiin terus dinyalain lagi deh kameranya.
Udah, Kak. Oke. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak bisa kelihatan, apa nih ya harapan? Pengen ketemu semua teman-teman di tempat Burger King lah. Mau ketemu semua teman-teman di sekolah mungkin ya, di sekolah minggu gitu ya. Iya. Oke. Apalagi kalau misalnya Natal mau ngapain? Harapannya? Bermain sama keluarga. Oke, mau main sama keluarga. Keluarga besar ya. Biasanya ngumpul ya Nia, keluarga besar ya? Biasanya keluarga besar kumpul di tempat opung. Oh, oke. Sekarang bisa ngumpul juga kok Nia lewat Zoom kayak gini. Udah belum? Belum ya? Belum Zoom keluarga besar. Nah, ini baru kelihatan Nia-nya. Coba Nia. Nah. Kok mati lagi? Oh, mungkin gini ya. Nah, oke. Hai. Oke, Nia dari kelas 4 berani ya mau sharing. 4. Oke, ada lagi nggak Iwa ini di chat banyak banget, Kak? Ada yang Jangan mau di ke chat Bandung dong, tuh, Kak. sekarang yang berani. Steven. Yang sekarang yang berani. Sekarang berani mau sharing. Ayo. Ya. Maria, Kak. Maria. Siapa Maria? Oke, Maria. Kali ini ngomong ya langsung ya. Buka mic-nya, sebut nama. Nanti kakak sekolah minggunya yang nyambut adik-adik. Maria, kenapa Maria? Apa harapannya di Natal tahun ini? Harapannya corona cepat berlalu biar bisa sekolah minggu kembali dan sekolah juga. Dan Natal juga bisa ke rumah tante biasanya. Oh, biasanya ke rumah tante. Ya. Oke. Terus kalau itu kan harapannya. Sekarang karena kita di rumah aja nih, apa yang kamu lakuin, Maria? Kalau aku sih Natal ini waktu itu bantuin mama kayak menghias pohon Natal. Oh, menghias pohon Natal. Oke. Biasanya nggak ngebantuin ya? Enggak, aku juga bantuin, tapi kadang aku nggak bisa gitu. Karena sekolah, Kak. Jadi kalau sekolah online kan bisa bantuin mama pulang sekolah. Oh, oke. Terima kasih, Maria. Terima kasih, Maria. Ada lagi yang mau sharing langsung? Satu orang lagi. Ayo, siapa yang berani? Satu orang lagi. Siapa yang berani ngomong? Langsung wajahnya terlihat. Neto kamu. Neto. Neto udah melalang buah anak mana aja tuh. Neto udah di Paris. Kamu udah di Paris. Bienvenue à Paris, Widi. Makasih Neto udah ada di Paris. Ayo siapa lagi? Oleh-oleh. Neto mau cerita apa? Harapannya apa Neto? Harapannya sih Natal ini maunya pergi ke keluar kota atau keluar negeri. Oh. Itu udah ke Paris. Itu udah. Background doang. Iya. Karena Umi juga kebakar nih kalau enggak. Oke, kenapa Neto? Mau kasus COVID-nya menurun. Amin. Terus sama orang-orang banyak yang taat sama prokes. Oke, protokol kesehatan. Ini baru nih. Gitu. Setuju. Kalau Neto taatnya gimana? Dia taat sama protokol kesehatannya gimana? Pakai masker, Bro. Pakai masker. Kalau keluar paling kalau belanja paling pakai masker doang. Masker pulangnya cuci tangan gak Neto? Atau langsung dimakan? Kamu gimana? Cuci tangan dong, harus cuci tangan, bersih-bersih. Pantesan kasusnya masih meningkat tuh.
Neto inget ya, cuci tangan, terus habis itu pakai masker, jaga jarak. 3M. Oke. Semoga harapan adik-adik semua terkabul ya. Pada Natal tahun ini. Amin. Amin. Oke, adik. Oke, lanjut. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik. Siap-siap Santa Claus bawa hadiah. Udah. Tok. Yang lain masih ada lagi. Tapi ntar, nggak sekarang. Oke, kita mau lanjut dulu nih. Sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus itu Raja yang mulia kan? Cuma Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini untuk merendahkan dirinya sampai menjadi sama dengan manusia. Nah, itu adik-adik lahirnya di mana sih? Kota apa? Siapa? Kita yang lahir. Siapa? Tuhan Yesusnya dong. Oh, Tuhan Yesus. Oke. Masa kita. Ya, Tuhan Yesus lahir di mana, adik-adik? Inggris dari Yerusalem. Bethlehem. Ya, betul. Di Betul, Bethlehem. di Bethlehem. Ada yang bilang Yerusalem. Siapa yang pernah ke Bethlehem? Ayo. Neto langsung nyari background nih. Aku lagi di Bethlehem, Kak. Oh iya, Kak Irma dan Kak Bacom jadi saksi kelahiran Tuhan Yesus. Live report. Oke, terus ngapain kita pada Fit? Sekarang kita mau nyanyi. Kita mau nyanyi satu lagu nih yang ada hubungannya sama kota Bethlehem juga. Judulnya Hai Kota Mungil Bethlehem. Ntar yang bantuin kita nyanyi ada teman-teman kita dari kelas Praja. Oke. Adik-adik sambil bernyanyi ya di rumah. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakat. Harapanmu dan doamu kini terkabulan. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikat telah menjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala pujian. Terang surga berseri,
Adik-adik, kita akan masuk ke pembacaan firman Tuhan. Tolong adik-adik siapkan Alkitabnya di kitab Lukas. Perjanjian apa adik-adik? Lukas. Perjanjian Baru. apa adik-adik? Baru ya. Lukas 2 pasal 2 ayat 1 sampai 7. Tapi sebelum kita baca, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan karena sampai hari ini kami Tuhan beri kesehatan, sehingga pada hari ini kami boleh merayakan Natal bersama teman-teman kami sekolah minggu. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin acara Natal kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan melingkupi hati kami, adik-adik dan kakak sekolah minggu, dan semua yang ikut menghadiri acara ini. Bekerjalah Tuhan Yesus, bekerjalah Roh Kudus, karena kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, untuk membaca firman Tuhan ini, ada teman-teman kita yang sudah mempersiapkan. Silahkan untuk teman-teman yang akan membacakan. Ini dari kelas Praja ya? Iya Kak Beri, tolong mereka Kak. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada lagi tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, adik-adik, terima kasih ya sudah membantu membacakan firman Tuhan. Tapi untuk memperjelas cerita, Kakak akan men-share sebuah video, Kakak Karin yang akan bantu Kakak ya. Silakan dilihat tayangan videonya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea,
ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kelahiran Adik-adik, bagaimana videonya? Tadi sudah kita lihat ya. Nah, sebelum kakak akan bercerita, kakak akan kasih sedikit clue bahwa apa yang kakak ceritakan nanti ada pertanyaan di belakang cerita ini. Nanti Kak Ruby yang akan memberikan pertanyaan itu, dan asik loh adik-adik, ada hadiahnya. Makanya adik-adik harus mendengarkan dengan baik-baik ya. Nah, kita akan kembali ke cerita tadi, bahwa hari ini kita merayakan hari Natal yang tidak biasa, Natal istimewa adik-adik. Natal yang biasanya kita rayakan di gedung gereja, tapi hari ini kita rayakan di rumah dan melihat di Zoom. Tapi itu sangat sukacita kalau kita bisa melihat teman kita atau apapun walaupun via Zoom. Kita bersyukur di tengah pandemi ini kita masih sehat ya adik-adik. Kita masih bisa berkumpul. Oke adik-adik, kita akan melihat apa yang tadi kita tonton dari videonya. Ya. Nah, adik-adik tadi apa sih yang biasa adik tunggu-tunggu saat Natal? Boleh dibuka mute-nya, jadi di-unmute kalau mau menjawab. Apa yang biasa ditunggu-tunggu oleh adik-adik kalau Natal sudah tiba? Apa adik-adik? Ada yang mau jawab? Hadiah, Kak. Apa sayang? Hadiah. Oh, hadiah. Sebentar. 98 orang. Oke. Sekarang kita mute lagi. Ya. Mana yang? Nah, hadiah. Betul. Apalagi ya selain hadiah? Ya, kita merayakan Natal tuh ada pohon Natal. Boleh di-mute ya sayang? Lalu beli apa nih? Beli baju baru. Iya. Ya, ada menyediakan kue. Betul. Nah, kakak mau minta tolong adik-adik mute lagi ya. Nah, sebetulnya yang kita tunggu-tunggu saat Natal ini hadiah, pohon Natal, baju baru, kue. Sebetulnya buat siapa ya ini semua? Ini buat kita ya adik-adik, buat orang tua, buat tamu, buat anak-anak. Tapi sebenarnya kakak mau kembali lagi, sebetulnya Natal itu apa sih artinya? Hari kelahiran Tuhan Yesus, Kak. Iya, untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita melihat
video yang tadi, Natal kita itu sebetulnya sangat sederhana ya adik-adik. Tuhan Yesus cuma lahir di kandang domba dan dibaringkan di atas palungan. Coba tadi kakak lihat, kalau tadi kita lihat hadiah Natal, ada pohon Natalnya nggak tuh adik-adik? Nggak ada ya, nggak ada pohon Natalnya. Tidak ada hadiah, tidak ada kue nastar, nggak ada kue keju, tidak ada itu adik-adik. Nah, sebetulnya yang kita sekarang mau rayakan itu lahirnya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana sih awalnya Tuhan Yesus lahir itu? Kakak akan ulas sedikit ya. Tuhan Yesus itu lahir pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Dia adalah seorang kaisar Romawi yang hebat pada masanya. Dia banyak mengalahkan negara-negara lain termasuk Ratu Cleopatra. Nah, pada saat pemerintahan Kaisar Agustus ini, setiap orang harus disensus. Dialah yang mengadakan sensus pertama kali di dunia. Kaisar Agustus memerintahkan setiap orang kembali ke kampung halamannya untuk dicatat namanya. Nah, Yusuf dan Maria pun harus kembali ke kampungnya, yaitu ke kota Bethlehem. Maria dan Yusuf berasal dari Nazaret, sedang dia harus kembali ke Bethlehem, ke kampung halamannya. Kenapa kakak harus di Bethlehem? Kenapa nggak ke Indonesia? Bethlehem itu terletak di tanah Yudea, di mana keturunan Raja Daud itu asalnya dari Bethlehem. Yusuf adalah keturunan Raja Daud, sehingga dia pulang ke Bethlehem dari Nazaret dengan berjalan berhari-hari, dan mereka harus mencari penginapan karena mereka begitu lelah. Tapi adik-adik tahu kan tadi dari video, penuh sekali tempat-tempat penginapan karena semua orang pulang kampung, sama kalau kayak kita lebaran. Akhirnya yang tersisa hanya sebuah kandang di mana Maria sudah harus bersalin. Dia harus sudah melahirkan karena sudah 9 bulan usia kandungannya. Adik-adik, luar biasa. Tuhan Allah menyertai kelahiran anaknya hanya di kandang domba dan diletakkan di atas palungan. Nah, adik-adik lihat ya, ada malaikat. Nah, adik-adik, kelahiran sebagai anak raja. Oke, tapi dia pijitin abang. Kelahiran Tuhan Yesus sebagai anak raja ini, adik-adik, sangat sederhana, tidak seperti anak raja lainnya di istana. Tapi adik-adik, walaupun dia tidak lahir dengan kemewahan, dia tetap seorang anak raja. Adik-adik bisa lihat, ada sebuah bintang yang sangat terang muncul ketika Yesus lahir. Di mana para ahli bintang, yaitu orang Majus, bisa mengartikan bahwa telah lahir seorang putra raja. Mereka tidak tahu namanya siapa. Mereka bahkan belum tahu namanya siapa. Tapi orang Majus itu jalan menuju ke arah bintang itu, yaitu menuju ke Bethlehem dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka membawa hadiah untuk kelahiran anak raja ini. Dan adik-adik tidak lupa juga, malaikat di sorga turut memberitahukan kepada para gembala, yang sebelumnya para gembala itu ketakutan, tiba-tiba ada cahaya. Dan malaikat itu memberitahukan bahwa telah lahir seorang juru selamat, yaitu di kota Daud. Dan adik-adik bisa lihat bagaimana gembala dengan kesederhanaannya menyambut kelahiran Yesus. Lihat adik-adik di gambar ini. Ada nggak gembalanya pakai ornamen Natal? Nggak ada ya adik-adik. Mereka datang cuma dengan rasa sukacita, rasa syukur karena seorang raja telah datang. Karena kemuliaan itu sudah ada di depan mereka. Mereka bersukacita tanpa ornamen apapun. Nah, adik-adik,
kalau kita lihat di zaman pandemi ini adik-adik, kita merasakan satu Natal yang berbeda ya. Kakak aja sekarang selalu di rumah karena masih takut sama virus corona. Tapi kakak tetap merasakan sebuah sukacita Natal. Walaupun tidak dirayakan di gedung gereja, kita tidak bisa bertemu, tidak bisa ketemu opung. Tadi ada yang bilang nggak bisa ketemu tante. Kita hanya bisa merasakan Natal itu hanya betul-betul keluarga inti yang ada di rumah kita. Nah, adik-adik, tanpa mengurangi rasa Natal yang sebetulnya, sukacita itu terus ada di hati kita. Kakak berharap dengan adanya kita di rumah, makin banyak waktu yang kita punya untuk memikirkan apakah Natal yang sebenarnya. Sebetulnya Natal itu adalah sebuah sukacita dengan ungkapan syukur yang bisa kita tularkan atau kita berikan kepada orang lain. Contohnya ya adik-adik, kita punya banyak waktu di rumah. Apa ya waktu kita? Kita bisa perhatikan sekeliling kita. Di masa pandemi ini, banyak keluarga yang berduka. Banyak keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Mereka itu yang perlu kita beri sukacita. Kita berbagi dalam bentuk apapun. Mungkin salah satunya kakak akan beri contoh. Ya, seperti misalnya adik-adik selama ini pernah mengumpulkan makanan atau bingkisan yang dikelola oleh kakak sekolah minggu untuk dibagikan kepada para pemulung atau orang-orang yang belum beruntung. Kita merayakan itu kita menamakan dengan nama Christmas Carol. Bagaimana mereka bersuka cita untuk menerima kue-kue yang adik-adik berikan selama ini. Mereka bahagia dengan mendapatkan sekotak susu yang mereka susah untuk dapat. Nah, kita juga bisa melihat bahwa ada yang diberikan makanan berupa nasi atau makanan lainnya. Itu salah satu bentuk bagaimana kita menularkan sukacita Natal karena kita telah kedatangan juru selamat. Biasanya kita merayakan, kita merayakan dengan berbagi kebahagiaan itu dengan mereka yang belum beruntung. Atau kita nggak bisa ketemu opung kalau opungnya jauh atau kakek dan nenek. Tapi kita bisa merayakan hanya di meja makan untuk menikmati makanan-makanan yang sudah tersedia yang dimasakkan ibu. Kita bisa menikmati dengan penuh syukur karena kita masih bisa makan adik-adik. Di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung adik-adik dan kakak. Mungkin mereka susah sekali untuk makan sehari sekali. Tapi kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat saja udah luar biasa kita bersyukur ya adik-adik. Pandemi ini mengajarkan betapa sebenarnya hal yang paling mendasar di hidup kita adalah kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Nah itu adik-adik ada beberapa yang bagi sembako juga. Adik-adik bisa lihat di tayangan ini. Nah, adik-adik, setelah apa yang kita lihat atau kita dengarkan dari videonya dan cerita kakak, kita bisa pelajari bahwa Natal itu disambut bukan dengan kemewahan, apalagi jika dipaksakan. Ketika kita memaksakan, Mama, saya harus baju baru untuk pergi Natalan sekolah minggu, atau saya harus punya sesuatu yang baru untuk Natal, itu mungkin akan menjadi pelajaran buat kita bahwa Natal sebetulnya bukan kemewahan apalagi dipaksakan. Karena kita yang mau memberikan hadiah buat Tuhan Yesus ya. Keduanya Natal diperingati itu dengan sederhana dan penuh ucapan syukur. Para gembala dan orang Majus yang datang, mereka sangat mengucap syukur untuk kelahirannya seorang raja, untuk menebus dosa-dosa kakak dan adik-adik. Dan untuk yang
lainnya, Natal itu bukan perayaannya yang kita rayakan, tapi lahirnya Yesus. Selama ini seringkali kita lupa bahwa kita merayakan perayaannya, tapi sesungguhnya kita merayakan kelahirannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang seharusnya menerima hadiah, yaitu hati kakak dan adik-adik menyambut dengan penuh syukur dan sukacita untuk Tuhan. Nah, adik-adik, di penghujung cerita ini, kakak akan, sebelum sampai kita kepada ayat hafalan, ada hal-hal yang kakak ingin tegaskan dalam kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Bahwa dalam rangka Yesus lahir itu adalah bela rasa, di mana Allah, Yesus itu lahir karena kesederhanaannya, supaya setiap orang bisa menyentuh. Kalau kita dalam kemewahan, mungkin banyak orang yang sungkan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Sama seperti adik-adik. Kalau misalnya cucunya presiden lahir di istana, tidak semua orang boleh masuk ke istana. Tapi karena lahirnya itu di tempat yang biasa, bahkan di bawah tempat yang biasa, semua orang bisa datang dan menyambut dia. Mudah-mudahan adik-adik, pandemi ini menyadarkan kita betapa Allah mengasihi kita dengan memberikan kesempatan kita merayakan Natal dengan kesehatan yang luar biasa, dan kita tetap diberkati untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita ini, bila kita datang juga dengan hati yang penuh syukur, kakak akan membuka Alkitab untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya dibuka dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, karena ini adalah hari yang sukacita, Tuhan Yesus sudah lahir sebagai Juru Selamat di kota Daud, di hati adik-adik dan hati kakak. Adik-adik, untuk menyambut ini, kita akan menyanyikan Malam Kudus, kita akan datang menghadap Tuhan, kita akan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari adik-adik kita akan menyanyikan Malam Kudus. Ya, silakan Kak Bri. Untuk menggantikan lilin, adik-adik yang pakai laptop bisa pakai flash dari HP ya. Nggak apa-apa, dikasih waktu untuk siap-siap dulu ya. Halo? Iya, Kak. Ya, aku lihat dulu sebentar, udah pada siap dulu. Kita siapkan hati kita ya adik-adik, kita mau menyambut Tuhan Yesus. Kayaknya kalau yang pakai background dihilangin dulu ya filternya. Takutnya mantul. Oke. Yang punya lilin elektrik warna putih boleh dipakai. Yang tidak punya boleh pakai handphone, pakai flash dari handphone. Kok punya saya? Terus kalau misalnya mau pakai lilin, tapi hati-hati, kakak tidak menganjurkan sih kalau nyalain lilin di rumah ya.
Kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita ikutin aja. Iya. Yang kita hikmat. Oke. Lilinnya boleh dimatikan ya, adik-adik. Nah, tadi yang seperti sudah dijanjikan oleh Kameti, ya nggak Kameti? Halo Kameti. Ya, Kak Ruby, silakan adik-adik, ini Kak Ruby Iya. bagi-bagikan hadiah dalam bentuk kuis. Jadi dengarkan ya pertanyaan Kak Ruby. Kak Ruby Ayo nanti dengerin. jawabannya lewat apa, Kak? Bisa Jawabannya lewat ya? chat aja ya. Coba kita aktifkan dulu ya chatnya. Ya. Udah diaktifin chatnya, jadi adik-adik udah bisa nih ngechat lagi. Sekarang kita mulai. Tadi udah ada David Klaus, sekarang Ruby Klaus ya. Sekarang adik-adik siap-siap. Tadi udah mendengarkan cerita dari Kameti dengan baik kan? Nah, pertanyaannya ini seputar tentang apa yang sudah diceritakan oleh Kameti. Pertama, siap-siap ya, semua jari-jarinya untuk chat. Jangan ada yang bersuara. Pertama, kenapa Yusuf harus membawa Maria ke Bethlehem? Kenapa Yusuf harus pulang kampung ya adik-adik ke Bethlehem? Tadi itu dijelaskan dengan baik oleh Kameti. Ayo, siapa yang cepat menjawab? Coba kakak-kakak lihat yang Jojo, karena ingin mendaftar. Daftar apa, Jo? Daftar sekolah. Ayo, yang lengkap dong, yang lengkap. Daftar apa? Daftar vaksin, Kak. Daftar apa? Ayo, adik-adik. Karena untuk dilahirkan, Leonardo, siapa yang mau dilahirin? Semi jawabannya coba. Coba ini Ciara nih, Kak. Karena dia harus mendaftarkan diri di kampung. Di kampungnya ada sensus. Jawabnya karena ingin ditulis namanya. Samuel, Rafa, karena ada sensus penduduk. Neto, perintah Kaisar Agustus untuk mendaftarkan nama orang. Oke. Dan yang menjawab paling cepat dan paling tepat adalah Neto. Yeay, karena perintah Kaisar Agustus untuk mendaftarkan nama orang di masing-masing kota asalnya. Ya, betul nggak, Kameti? Ya, betul. Betul, oke. Wah, Neto lagi nih. Neto lagi yang dapat Neto. Udah ya, stop dulu. Kamu gak boleh ikutan. Udah 2 kali nih, Neto. Ya, kita kasih kesempatan sama teman-teman kita yang lain. Pertanyaan kedua. Sudah siap semua? Siap jari-jarinya. Sebutkan. Tadi kan banyak ya, macam-macam tanda kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebutkan salah satu tanda yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Sang Juru Selamat sudah lahir di kota Daud. Wah, betul semua. Ya, betul semua. Coba kita paling atas siapa yang paling cepat? Paling cepat dan lengkap, Kak. Paling cepat dan lengkap. Oke, siapa nih Kameti ya? Aduh, ini aku duluan. Enggak ada aku duluan jawabannya. Silakan 1. Aduh. Ini yang paling cepat, paling atas itu Elvira, ada bintang bercahaya. Betul ya, Kak? Betul nggak bintang bercahaya, Kak? Ya, semua bintang bercahaya, Kak. Sebenarnya bintang paling terang seharusnya. Bintang paling terang ya. Gimana nih, Kak? Kita bisa betulkan nggak yang paling cepat nih? Bintang bercahaya, bintang besar. Ada yang jauh bintang besar bagaimana, Kak?
Bintang kayaknya coba kakak-kakak yang lain aja lah yang jadi judges-nya. Kita keep aja dulu jawabannya, nanti baru kita sebutin apa pengumumannya yang apa benar Kak. Oke, kita simpan dulu ya untuk yang nomor 2 ini. Nomor 3. Tadi itu disebutkan oleh Kameti, ada 4 ya yang perlu kita siapkan untuk menyambut Tuhan Yesus. Tapi yang paling penting adalah apa? Salah satunya tentang diri kita sendiri. Apa yang mesti kita siapkan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Itu nomor pertama tuh siapa? Itu betul, hati. Nomor pertama, Kak. Betul. Yang pertama. Siapa yang jawab? Hati. Hati. Yang paling tepat itu adalah hati yang bersukacita dan mengucap syukur. Hati yang bersukacita dan mengucap syukur. Hati bersukacita, Jason betul, Riana, tapi nggak tahu mana duluan ini. Frank tadi, sukacita dan rasa syukur. Yang mana ya? Aduh, ini udah terlalu cepat. Adik-adik mantap sekali adik-adiknya. Keren. Keep dulu Kak. Nanti diumumkan Kak. Frank. Bintang yang kita cek dulu ya, yang jawab nomor 2 tadi bintang paling terang. Bintang terang itu siapa ya ini ya? Bintang paling terang. Coba bisa dibantu bintang. Oh, Miracle ya. Kelas 6. Itu paling cepet. Dia nyebutin bintang perang. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3. Yang paling cepat menjawab hati yang bersukacita dan bersyukur adalah... Wow, kakak mesti scroll dulu nih ke bawah bentarnya. Sukacita dan rasa syukur, hati yang bersukacita. Gimana nih kakak-kakak? Coba lihat dulu siapa yang benar. Kelas 4 ya, Lovely. Hati yang sukacita dan syukur. Oke, tolong dicatat ya kakak tadi yang kakak sebutin, yang kakak disebutin. Yang jawab nomor 2 tadi Miracle ya? Miracle kelas 6. Yang nomor 3 itu hati yang penuh sukacita dan syukur, Lovely kelas 4. Oke. Sudah Rubik Close sudah selesai nih ngasih pertanyaan. Kemudian sekarang itu pertanyaannya sudah lewat. Adik-adik, kita mau kasih lagi nih ke Kak David. Kak David, kita lanjut lagi yuk liturginya. Oke. Tadi udah dengar cerita kan ya? Gimana adik-adik? Harusnya tetap semangat dong. Ayo nih, sekarang kalau gitu kita mau kasih persembahan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tapi sambil kita kasih persembahan, kakak mau ajak kita untuk nyanyi satu lagu. Judulnya Kandang Domba Itu Rumahnya. Nanti yang bantuin kita nyanyi itu ada teman-teman kita dari perwakilan kelas 5. Oke. Banyak nih kelas 5 nih. Ya, banyak nih Kak. Rame nih makanya ya.
penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya pun melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Oke, adik-adik semuanya, nanti persembahannya dimasukin di amplop aja ya. Dan nanti jangan lupa dibawa. Pas gerejanya udah boleh datang lagi ke tempat untuk beribadah bareng-bareng. Oke, sekarang kita mau bawa persembahan ini dalam doa. Kita mau panggil Pak Tommy untuk pimpin doa persembahan. Baik, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, untuk kesehatan yang masih boleh kami terima sampai hari ini ya Tuhan. Kami juga boleh mengucap syukur untuk kelahiranmu ya Tuhan, hari Natal yang indah yang kami boleh rayakan di pagi hari ini ya Tuhan. Ajarilah kami untuk senantiasa bersuka cita Tuhan, bahwasannya Engkau telah boleh datang ke dunia ya Tuhan. Dan bila kami memberikan persembahan, terima kasih untuk apa yang boleh kami terima ya Tuhan selama ini ya Tuhan. Segala kasih sayang, materi maupun sukacita maupun kasih sayang dari orang tua kami. Terima kasih Bapa, pun kami dari segala salah dosa kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kak David? Oke, Kak David kemana nih ya? Udah balik, Kak. Sinyalnya putus-putus ya, Kak. Sorry. Aku, Kak, Om yang hilang. Oh sinyal. iya. Oh, Oke. Kita mau ada apa lagi nih Kak David? Tadi udah kuis ya. Terus habis itu ada apa lagi? Tadi ada kuis nih. Tadi kan kita udah 3 kali ya hitungannya ya kuis ya. Yang satu itu 3 orang. Satu sesi tadi 3 orang. Sekarang kita mau denger dulu nih persembahan pujian dari perwakilan anak-anak sekolah minggu yang kelas besar. Ada kelas 4, 5, 6, sama Praja. Spesial banget nih, Kak. Spesial ya. Spesial. Harus suka cita ya. Iyalah, jelas. Ya, sambil nyanyi boleh ya di rumah. Boleh. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your team. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas.
Hore! Selamat Hari Natal buat kita Selamat semua. Hari Natal. Selamat Natal. Bagus sekali adik-adik. Keren. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kakak mau kasih kesempatan untuk satu orang anak yang berani nyanyi. Ayo yang berani nyanyi langsung pakai video. Frank udah ada itu. Unmute. Ayo, ada nggak yang berani unjuk gigi? Ayo. Ayo, siapa? Siapa yang mau nyanyi? Ada? Yang mau nyanyi satu orang. Keren sih. Ini hadiahnya apa ya? Nyanyi apa Kak? Nyanyi Natal, bukan nyanyi lagu Natal ya. Nyanyi lagu Natal. Tadi kan udah tuh rame-rame dari kelas 4 sampai Praja. Sekarang nyanyi sendiri di depan teman-teman melalui Zoom. Ada yang berani? Lagu Natal favorit adik-adik apa aja? Iya, bebas. Lagu Natal. Siapa? Ada? Mana? Ada yang berani nyanyi lagu favorit? Nyanyi lagu favorit boleh bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Joya berani. Joya tidak mau, aku tidak mau. Joya mau, Joya. Aku tidak mau, Mas. Ya udah, kalau nggak mau nggak usah di mic-nya nggak usah dinyalain ya. Boleh bahasa yang lain, bahasa Latin, Prancis, Frank Jerman. mau, Frank. Joya, raise hand. Ayo Joya. Iya, Joya, yeay. Joya Ini grand prize loh, ini grand prize. Grand prize. Kalau di kuis-kuis ini grand prize. Yang kayak sama tadi aja. Yang sama kayak tadi. Oke. Ya boleh. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yeay. Terima kasih Joya. Joya ya, ini dicatat loh Joya kelas 5. Nanti tunggu ya sinter kelasnya mungkin ketok pintu. Oke. Apa lagi Kak? Selesailah kuis-kuisan kita, tapi sebelum kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyiin lagu tema kita. Ada yang tahu nggak nih lagu tema kita apa? Nggak tahu. Oke, Frank nggak tahu. Yang lain? Boleh ditebak-tebak. Yang tiap minggu dinyanyiin. Ayo, siapa yang tahu? Kau di hatiku. Betul. Siapa yang jawab tuh? Maria. Kau di hatiku. Oke. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Indahnya Natal di hatiku.
kemenyan dan makmur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Oke. Ya, demikianlah rangkaian ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup dalam doa. Doa dipersilakan untuk Ibu Penatua Nina untuk pimpin kita dalam doa. Ibu. Halo. Bisa diganti mungkin Kak David? Ada Bapak Penatua Rianto juga hadir. Oh, ya udah, oke, boleh. Aku panggilnya Kak. Kak itu, Kak Bacong, oke. Ini dari Now. Temen aku tuh. Saya tidak mau. Ini yang ini. Ayo, kita doa dulu. Saya tidak mau. Di-mute dulu adik-adik ya. Yuk, kita mau berdoa penutup dulu. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat acara pada pagi hari ini, di mana kami boleh merayakan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, dan biarlah kami boleh mengerti ya Tuhan akan firman yang disampaikan, biarlah kami juga boleh menyadari ya Tuhan, bahwa acara ini adalah untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus, bukan untuk kami ya Tuhan. Biarlah kami memberikan sukacita kami buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami menghadiahkan rasa sukacita itu buat orang-orang yang ada di sekitar kami, buat papa, mama, kakak, adik, atau saudara-saudara, atau tetangga kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah itu juga selalu ada di dalam setiap kehidupan kami, setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Makasih Kak. Oke, selesailah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Kita foto bersama dulu yuk adik-adik. Iya, kita mau foto dulu nih. Foto. Jangan live foto dulu. Bersama dulu ya. Kameranya dinyalain. Yuk, kameranya dinyalakan. Pasang foto yang bagus menurut adik-adik. Senyum adik-adik. Ayo. Ini dikit.
Ayo yuk. Moses belum nyala kameranya. Lionel, Catherine. Ini masuk, katanya mau masuk kalender GKI Agus Salim loh. Ayo, semua pasang senyumannya. Beneran, Kak? Beneran. Ayo adik-adik semua nyalain kameranya. Galvin belum nyala. Parianto agak serem ya mungkin. Dingin Kak. Oke. Ayo Kalita, apa-apa Kak? Kita hitung ya adik-adik. Ya. Dua halaman. Jadi agak lama ya senyumnya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kakak mau ke halaman 2. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik. Selamat Natal. Merry Christmas. Masih ada sekolah minggu melalui YouTube ya adik-adik. Masih ada sekolah minggu depan melalui YouTube. Ya Kak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat Natal. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. And Happy New Year. We wish you